Sahabat Gembala GKI yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ronaldo Gugus Simatupang kembali dapat menjumpai saudara dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya saat ini melayani sebagai tenaga utusan gereja GKI di Jemaat Pok Immanuel, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sahabat Gembala GKI, mari sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kehidupan ini, Tuhan membentuk kami dalam berbagai dinamika kehidupan. Susah, senang, berkelimpahan, kekurangan, sehat maupun sakit. Tetapi kami percaya Tuhan memakai semua itu dalam perkenan Tuhan untuk menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi orang percaya yang tangguh, yang percaya dan berserah kepada Tuhan, hidup dalam pengharapan. Saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu melalui kisah Yusuf yang boleh melewati luka-luka perjalanan kehidupannya. Tetapi dia menang karena dia percaya bahwa Tuhan memimpin dan merancangkan yang terbaik dalam kehidupannya. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, tuntunlah kami dalam hikmat Roh Kudus-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Gembala GKI, tema yang bersama-sama dapat kita renungkan saat ini adalah melewati luka-luka hidup. Siapa manusia yang tidak pernah mengalami luka di dalam hidupnya? Tetapi pertanyaannya sebagai orang percaya, bagaimana kita melewati dan menghadapi luka itu? Sehingga kita tidak terpuruk dan terus menderita, tetapi kita bisa menang dan kita merasakan penyertaan, pimpinan, dan rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sahabat GKI, saat ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian di dalam Kejadian pasal 50 ayat 22. Kejadian 50 ayat 20 yang merupakan sebuah refleksi dan juga rangkuman perjalanan hidup seorang anak manusia yang Tuhan pakai dan akhirnya dia menjadi pemimpin yang melewati begitu banyak pergumulan dalam hidupnya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak kenal Yusuf? Dan siapa yang tidak tahu kisah tentang Yusuf, anak Yakub? Kisah ini begitu terkenal dan begitu menginspirasi kita orang percaya, karena kisah ini mengajarkan tentang bagaimana seorang percaya memiliki komitmen, kesabaran, tetapi tetap menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Sehingga pribadi Yusuf menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa dan senantiasa percaya pada pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Kejadian 50 ayat 20 ini merupakan rangkuman Yusuf akan refleksi atas seluruh pengalaman perjalanan kehidupannya. Luka-luka dalam pengalaman perjalanan hidup Yusuf membawa Yusuf sampai kepada satu momen berharga yang menyimpulkan seluruh perjalanan hidupnya, sebagaimana yang sudah kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf percaya bahwa setiap peristiwa dan pengalaman hidupnya adalah cara Tuhan mengantarkan Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi penolong bagi keluarga, bahkan bagi umat Allah. Dalam Kejadian 50 ayat 21 bahkan dikatakan bahwa jadi janganlah kamu takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka, saudara-saudaranya, dengan perhatian dan juga ketulusan hatinya.
Sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, secara sederhana nama Yusuf memang berarti Allah menambahkan. Allah menambahkan kepada seorang yang tulus hati. Perjalanan pengalaman hidup Yusuf membentuk Yusuf menjadi pribadi yang meningkat kualitas hidupnya dan semakin bijak sikap lakunya. Sekalipun situasi kehidupan terkadang harus membawa dia pada sebuah keadaan yang secara manusiawi tentu kita akan mengatakan, waduh, ini saat yang sulit. Tetapi mari kita perhatikan dan mari kita refleksikan beberapa poin pelajaran berharga dari perjalanan kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf ternyata adalah seorang pribadi yang punya visi. Dan visi Yusuf ini ternyata berasal dari Tuhan. Karena Tuhan meletakkan melalui mimpi Yusuf. Suatu saat kelak, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan Yusuf. Di dalam Kejadian 37 kita bisa membaca bahwa Yusuf memiliki visi bahwa suatu saat dia akan menjadi pemimpin di tengah keluarganya, bagi orang-orang sekitarnya. Sekalipun dalam visi ini Yusuf ditegur oleh Yakub dan dia dinasehati, tetapi Yusuf tetap konsisten. Dan visi ini dia jalankan dengan penuh tanggung jawab. Penugasan yang diberikan oleh ayahnya, dia jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas seorang yang percaya bahwa dengan melakukan tanggung jawab, maka dia akan belajar memimpin. Yang kedua, karena tanggung jawabnya yang bisa kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 12 hingga ayat 36, Yusuf menanggung rasa iri hati saudara-saudaranya. Tetapi sekalipun dia dijual, dia menanggung rasa iri hati saudara-saudaranya. Mungkin pada saat itu dia sakit hati, tetapi dia tidak mudah menyerah. Sekalipun dia menjadi budak, tetapi dia tetap mau menjalani keadaan sebagaimana adanya. Tentu salah satu kunci keberhasilan dan juga kekuatan Yusuf, karena dalam keadaan sebagai budak pun dia tetap memiliki tanggung jawab. Bahkan dalam tanggung jawabnya dia memiliki integritas diri yang ditopang oleh kekudusan pribadi. Kalau kita baca Kejadian 39, ketika Yusuf dihasut dan digoda oleh istri Potifar, dia tidak mau mencemarkan dirinya. Sehingga melalui pengalaman ini, dalam integritas dirinya, dengan tetap menjaga kekudusan diri, Yusuf diperkaya oleh pengalaman kehidupan. Dan Yusuf diantarkan untuk terus mengalami proses kehidupan yang semakin meningkat, semakin bertambah, dan semakin kompleks. Kita perhatikan level-level dari mana Yusuf menjalankan tanggung jawab di tengah keluarga, bagaimana Yusuf menjalankan tanggung jawab sebagai budak di tengah kehidupan majikan, dan semua diserahkan dalam kepercayaan kewenangan Yusuf. Dan Yusuf mau menjalankannya dengan penuh integritas dan kekudusan diri. Yang keempat, dalam keadaan sebagai orang hukuman sekalipun, Yusuf tetap berusaha menjalin persahabatan, relasi yang baik dengan sesamanya, relasi yang tulus, sehingga relasi ini mengantarkan Yusuf untuk memiliki jalan bertemu dengan puncuk pimpinan tertinggi di kerajaan Mesir pada waktu itu, kekuasaan dunia yang besar pada waktu itu. Dan hal inilah yang membuktikan betapa Allah merencanakan yang mungkin bagi manusia masih merupakan misteri di dalam perjalanan kehidupannya. Kisah ini bisa kita baca di dalam Kejadian 40 dan Kejadian 41. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai orang kepercayaan, Yusuf dapat menjadi teladan hidup bagi saudara-saudaranya. Yusuf dapat menjadi teladan hidup saat ini bagi saya dan saudara selaku orang beriman. Karena sebagai pemimpin, ia pun adalah penolong dan teladan dalam kehidupan orang percaya. Kiranya kisah ini semakin menginspirasi kita, saya dan saudara, untuk tidak mudah putus asa dalam melewati luka-luka kehidupan. Karena kita percaya
luka-luka kehidupan pun dapat Tuhan pakai untuk menghadirkan seorang pribadi, orang percaya, pemimpin dan penolong atas kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memiliki integritas dalam kehidupan ini, sehingga pengalaman hidup ini susah senang, berkelimpahan maupun berkekurangan, sehat ataupun sakit, kami percaya dalam perkenan Tuhan. Tuhan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam iman dan pengharapan yang teguh dan tidak mudah putus asa, agar kami keluar sebagai pemenang yang memuliakan Tuhan atas kehidupan kami. Tolonglah kami di dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati kita. Kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kehidupan saya dan saudara selaku orang percaya. Salam.